Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah episode pertama dalam pembelajaran tahsin online yang akan dibimbing langsung oleh Ustaz Muhammad Wail. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik. Beliau adalah koordinator Al-Quran di Pesantren Labbaik di Tahfidz Al-Quran. Jadi pembahasan hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hukum bacaan mad tabi'i. Jadi hukum bacaan mad tabi'i itu seperti apa Ustaz? Hukum bacaan mad tabi'i kita bisa kenali terlebih dahulu dari penamaan, yang mana namanya ini diambil dari bahasa Arab. Maddu artinya itu panjang dan tabi'i artinya murni. Nah, maka mad tabi'i adalah mad yang murni, atau dalam sumber ilmu tajwid yang lain disebutnya mad asli. Kita bisa kenali mad tabi'i ini dengan huruf-huruf mad. Jadi huruf mad tabi'i itu ada 3. Yang pertama itu waw berharokat sukun, yang kedua ya berharokat sukun, dan yang ketiga alif yang tidak berharokat. Ini ketiga huruf ini adalah huruf mad. Kita bahas dari yang pertama. Waw yang berharokat sukun ini akan memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat dhammah. Kadar panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian yang kedua, ya berharokat sukun ini akan memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat kasroh. Juga sama, kadar panjangnya 2 harokat. Dan yang ketiga, alif yang tidak berharokat ini akan memanjangkan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Ketiga huruf ini ketika kita jumpai pada saat membaca Al-Quran, maka disebutnya mad tabi'i, yang panjangnya itu 2 harokat. Jadi cara memanjangkan hukum bacaan mad tabi'i yang baik dan benar itu seperti apa Ustaz? Kadang ada orang yang membaca itu baca hukum bacaan ini kan, ada yang pendek, ada yang panjang, bahkan ada yang terlalu panjang. Ya. Pada dasarnya cara memanjangkan bacaan mad tabi'i itu disesuaikan dengan tempo bacaan masing-masing. Jadi disesuaikan dengan kecepatan membaca. Seperti contoh ketika kita berjalan, ayunan kaki kita berjalan itu akan seimbang. Ketika berjalannya santai, maka ayunannya akan santai gitu ya. Kemudian ketika berjalannya lebih cepat lagi, ayunannya akan ikut cepat. Dan bahkan ketika kita berlari, itu ayunan kaki kita akan semakin cepat. Nah, begitu pula dengan tempo bacaan dalam memanjangkan mad tabi'i. Nah, para ulama menyebutkan memanjangkan mad tabi'i ini 1 ayunan saja. Jadi 1 ayunannya itu 2 harokat. Disebutnya dengan 2 harokat. Kita bisa ambil contoh pada surah An-Nas ayat yang pertama. Di situ lafadznya qul a'udzu. Nah, a'udzu itu 1 ayunan saja. Jadi tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek. Disesuaikan lagi dengan tempo bacaan kita. Kalau bacaannya santai, maka santai mengayunkan suaranya. Silakan Ropip coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Nah, ini salah satu mengayunkan. Qul a'udzu. Nah, itu adalah ayunan. Nah, ini cukup dengan tempo bacaan yang Ropip baca, termasuk bacaan yang standar. Tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Bagaimana dengan bacaan yang cepat? Nah, ketika bacaan cepat, ayunnya juga ikut cepat begitu ya. Jadi disesuaikan dengan tempo bacaan. Lalu bagaimana contoh bacaan yang tidak tepat ketika memanjangkan bacaan mad tabi'i? Salah satunya dengan bukan mengayunkan suara tapi malah menyeret suaranya. Nah, silakan Ropip contohkan ketika bacaan mad tabi'i yang tidak tepat.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'u itu terlalu panjang sehingga mat tabi'inya tidak tepat, itu melebihi dari 2 harokat. Maka yang tepat adalah dengan cara mengayunkan suaranya. Jadi pada dasarnya mat tabi'i adalah 2 harokat, dan 2 harokatnya ini disesuaikan lagi dengan tempo bacaan masing-masing. Yang jelas dia untuk memastikan tepat atau tidaknya adalah dengan ayunan suara. Semakin cepat kita membaca, ayunannya semakin cepat. Semakin lambat kita membaca, ayunannya juga semakin lambat. Itu adalah mat tabi'i. Jadi ada satu pertanyaan, Ustaz. Mungkin pertanyaan ini juga ditanyakan oleh pemirsa di rumah. Yang pertanyaan ini terletak pada lafaz Allah, yang bacaan ini dibaca 2 harokat. Padahal lafaz Allah ini tidak ada alif setelahnya. Jadi apakah bacaan Allah ini termasuk bacaan mat tabi'i atau bukan, Ustaz? Jadi pada lafaz jalalah atau lafaz Allah ini dibaca panjang 2 harokat. Di sana ada alifnya, hanya saja alifnya ditulis kecil. Nah, ditulis kecil di harokatnya. Nah, tidak dituliskan di tengah-tengah lafaz jalalahnya. Dan ini masih termasuk mat tabi'i, sehingga cara membacanya juga sama, dibaca panjang 2 harokat atau 1 ayunan. Seperti itu. Satu hal lagi yang perlu diketahui pada bacaan mat tabi'i. Jadi disebut dengan bacaan mat tabi'i ini ketika huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf-huruf mat tadi adalah huruf selain daripada hamzah. Nah, semua huruf hijaiyah selain hamzah. Karena ketika huruf hamzah ini akan masuk ke bacaan mat dengan nama yang berbeda. Lalu bagaimana bacaan mat tabi'i pada saat berhenti, Ustaz? Apakah tetap dibaca 2 harokat atau lebih pendek dari itu, Ustaz? Maksudnya ketika membaca bacaan mat tabi'i kemudian kita berhenti pada bacaan mat tabi'i. Baik, ketika kita berhenti pada bacaan mat tabi'i, ini mungkin bisa disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, karena berada di akhir ayat mat tabi'inya. Yang kedua, mat tabi'inya berakhir pada tanda waqaf sehingga harus dibaca berhenti. Atau yang ketiga, karena kehabisan napas ketika membaca Al-Quran. Nah, ketika berhenti pada bacaan mat tabi'i, maka kadar memanjangkannya tetap sama, 2 harokat atau 1 ayunan, dan ini disesuaikan dengan tempo bacaan masing-masing. Kalau cepat ya kadar panjangnya cepat atau agak sedikit pendek ayunannya. Kalau sedang, kadar mengayunkannya juga ikut sedang. Kita bisa ambil contoh pada surah Al-Zalzalah. Di surah Al-Zalzalah ini ada waqaf karena akhir ayat, dan di situ berhenti pada mat tabi'i. Kita bisa ambil pada contoh ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ha-nya ini adalah mat tabi'i. Silakan Rofib baca surah Al-Zalzalah ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, ini merupakan salah satu contoh bacaan berhenti pada mat tabi'i. Maka bacanya tetap sama, tidak dibaca pendek atau 1 harokat saja. Zilzalaha tidak juga terlalu panjang, zilzalaha, begitu ya. Maka dibacanya tetap 2 harokat, jadi 1 ayunan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, begitu. Syukran Ustadz atas penjelasannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik bagi pemirsa yang ingin menanyakan hukum bacaan mat atau hukum-hukum bacaan yang lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar.
InsyaAllah akan kita bahas pada episode-episode selanjutnya. Syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.